Mohon izin Pak Deputi SDM Aparatur, sudah gabung Bapak? Sudah, Bu Ida? Sudah. Ya. Alhamdulillah suaranya hilang Pak. Sekarang gimana? SDM. Bu Ida? Ya siap. Sekarang Ya, bagus? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, izin kita mulai. Ya, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Pak Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN BKN, Pak Direktur PSID dari BKN, Bapak Paulus Direktur Pengadaan dan Mutasi, Bapak Ibu dari internal Kementerian Pertanian, dan Bapak Ibu yang hadir dari Dinas Pertanian maupun dari BKD dan BKP SDM. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berdiskusi di ruang Zoom terkait dengan amanat instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Kami Nur Wahida, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur bersama tim. Nanti kita bersama-sama akan mendiskusikan proses pengalihan penyuluh pertanian Pemda ke Kementerian Pertanian. Ditarik sudah ke kementerian. Sama enggak nih? Enggak ditarik ke Mohon izin Bapak Ibu untuk yang akan berdiskusi mohon mute dulu. Ya, jadi mohon izin Pak Deputi, kami mohon waktu 5 menit untuk menyampaikan resume dari proses pengalihan. Setelah itu kami mohon arahan Bapak terkait beberapa hal yang mungkin nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Mohon izin. Lanjut Mbak Cici. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai amanat Inpres nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Di dalam Inpres nomor 3, Bapak Presiden memberikan perintah atau instruksi kepada beberapa Bapak Ibu pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain kepada Bapak Menteri Pertanian, pada Bapak Kepala BKN, kepada Ibu Menteri PAN-RB, kepada Gubernur maupun Bupati Wali Kota, untuk bersama-sama bersinergi mengalihkan penyuluh pertanian ASN Pemda dari Pemda ke Kementerian Pertanian. Aparatur sipil negara ini terdiri dari PNS P3 dan P3K di Pemda provinsi maupun kabupaten kota yang memiliki jabatan penyuluh pertanian. Next Mbak C. Izin kami laporkan bahwa dari penapisan awal data dari BKN ditemukan di sistem informasi ASN di BKN ditemukan 39.283 ASN yang memiliki jabatan penyuluh pertanian. Ini sebarannya di masing-masing provinsi maupun instansi pusat. Next. Bu Ida nggak bergerak ininya ya? Dari Ibu ini tidak bergerak Bu. Oke, sebentar Pak. Oh, sudah Pak. Enggak, belum Bu. Belum Bu, belum. Sebentar Pak. Belum Bu, belum. Oke, sudah berubah. Belum Bu. Apakah sudah terlihat Bapak izin? Belum Bu, belum. Oh belum. Sebentar. Belum Bu. Sudah. Oke, sebentar Bu. Belum. Udah.
Mohon izin sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oh ya, Sudah. alhamdulillah. Ya. Oke. Baik, izin kami ulang sebentar. Jadi terdapat 39.283 nama jabatan penyuluh pertanian di CASN BKN. Nah, setelah melalui beberapa kali proses konfirmasi dengan BKD dan BKP SDM, maka diperoleh penapisan awal, filter awal sejumlah 30.318 penyuluh pertanian yang clean and clear untuk dialihkan ke pusat, ke Kementerian Pertanian. Ini batch 1 Bapak Ibu. Jadi kami rencanakan ada 3 batch untuk pengalihan, tergantung dari sisi kompleksitasnya. Kalau yang batch 1 ini sudah clean and clear penyuluh pertanian. Kemudian, next Mbak C. Nah, ini rincian data pada batch 1 di masing-masing provinsi. Kemudian kami lanjutkan dengan proses batch 2. Saat ini proses submit dengan BKN sejumlah 4.046. Nah, ini juga untuk batch 2 ini memang yang memiliki tingkat kesulitan. Misalnya di CASN disebutnya jabatan fungsional pelaksana penyuluh pertanian. Jadi bukan jabatan fungsional penyuluh pertanian, misalnya ahli pertama, ahli muda, penyuluh pertanian mahir. Jadi disebutnya ada yang jabatan fungsional pelaksana penyuluh pertanian. Jadi kita mesti confirm ulang ke Pemda untuk memastikan yang bersangkutan betul-betul penyuluh. Untuk batch 2, rencana kami alihkan 4.046. Nah, ini sudah proses menjelang untuk pengalihan Bapak Ibu. Minggu depan insya Allah sudah clean and clear dengan BKN. Next Mbak C. Nah, ini gambaran yang nanti akan kami lakukan sampai dengan batch 3 di proses final, yaitu pengalihan batch 1 yang sudah kita SK sudah kami print. Ini untuk batch 1 sejumlah 30.318 sudah terbit SK. Batch 3 proses submit, insya Allah minggu depan sudah bisa proses pengalian dan terbit SK. Kemudian yang hari ini akan kita diskusikan bersama Bapak Deputi adalah terkait calon aparatur sipil negara penyuluh pertanian formasi 2024. Khususnya yang calon pegawai negeri sipil, Bapak Ibu. Karena kalau P3K sudah pasti dialihkan. Sehubungan kalau P3K tidak beralih, yang bersangkutan akan putus kontrak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sampai dengan pertengahan November, insya Allah kita alihkan 37.765. Tinggal tersisa batch 3 sejumlah sekitar 200-an yang ini tingkat kompleksitasnya ada yang tidak ada berkas sama sekali. Jadi kami mesti cek and recheck berkali-kali memastikan yang bersangkutan betul-betul penyuluh pertanian. Next. Nah Pak Deputi mohon izin kami nanti mohon arahan Pak Deputi tentang pengalian CASN penyuluh pertanian formasi 24, utamanya yang CPNS sejumlah 1.579. Next Mbak Cici. Nah, ini ternyata setelah kita cek and recheck dengan BKN yang sudah terbit NIP ini ya Mas Danang ya. Sudah terbit NIP itu 1.594 untuk data calon penyuluh calon pegawai negeri sipil formasi penyuluh pertanian. Nah, ini data awal nanti akan kita filter ulang. Semoga semua sudah terbit NIP. Ini untuk jumlah per provinsinya Bapak Ibu. Di sini terlihat untuk Jawa Timur ada 107, Sulawesi Tengah ada 102, untuk NTB ada 9, untuk NTT 279 dan seterusnya. Next. Nah, kemudian ini Bapak Ibu untuk breakdown per kabupaten kota. Alhamdulillah kami juga sudah punya data Pak Deputi untuk CPNS penyuluh pertanian formasi tahun 2024. Mas, Mohon izin.
Mohon izin Bapak Ibu Nggih. untuk mute. Nggih. Cek. Penyuluh Pertanian Formasi tahun 2024. Harapan kami pada pertengahan bulan November nanti untuk P3K maupun CPNS Formasi tahun 2024 dengan jabatan penyuluh pertanian sudah dapat kami alihkan dengan bantuan BKN tanpa proses konfirmasi. Demikian Bapak, mohon arahan lebih lanjut. Kita masih menunggu Pak Deputi, mungkin beliau sedang dipanggil Bu Menteri, kita tunggu sebentar. Izin Dinas Pertanian biar. Ya, saya sudah hadir, Bu. Bu Biro, saya sudah hadir. Jadi kaitannya dengan untuk pengalihan yang P3K dan CPNS Formasi 2024 dengan jabatan penyuluh pertanian. Silakan Bapak. Ya, oke baik. Terima kasih Bu Karo, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, Bu Kepala Biro SDMO Kementerian Pertanian, beserta jajaran, kemudian juga rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih di siang ini bisa hadir bergabung dengan tim Kementerian Pertanian untuk sama-sama kita menyelesaikan beberapa PR kita ya sebagai tindak lanjut dari Inpres 3 ya tahun 2025 ya tentang pengalihan atau pendayagunaan penyuluh pertanian. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ASN kita saat ini juga kalau daerah itu masih 80% ya. Posisinya itu teman-teman di daerah. Jadi 20% itu posisinya itu ada di pusat. Nah, sekarang itu kurang lebih ada cukup lumayan banyak ya. Sudah ada 5,5 juta. Kita punya proyeksi nanti akan naik menjadi hampir 7 jutaan ya, 6,8 juta. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, maka nanti kita akan melihat dengan komposisi itu, dengan adanya pengalihan penyuluh ke Kementerian Pertanian, maka nanti otomatis juga jumlahnya juga akan bergeser, termasuk dari aspek belanja pegawainya. Nah, ini dari teman-teman di Kementerian Pertanian ini sudah mempersiapkan baik infrastruktur maupun aspek keuangannya. Ya, jadi untuk belanja pegawainya bagi teman-teman yang akan beralih. Jadi kami ingin pastikan dulu bahwa teman-teman nanti yang akan beralih ke Kementerian Pertanian itu nanti secara jenjang karir, kesejahteraan, mudah-mudahan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi kalau ada yang beda-beda sedikit Bu Ida ya, itu memang tadi konsekuensinya karena memang kita ada disparitas dalam pemberian tunjangan misalnya, khususnya TPP atau tunjangan kerja daerahnya. Namun yang untuk penghasilan yang standar termasuk kelas jabatan nanti akan menyesuaikan dengan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dan itu juga sudah kami tetapkan untuk kelas jabatan bagi penyuluh pertanian kecuali untuk yang tambahan jenjang jabatan yang pemula ya, dan itu pun mungkin nanti bisa dilakukan penyesuaian kembali termasuk juga bagi teman-teman mungkin yang kelas jabatannya belum terstandar. Nah, mandat ini Bapak Ibu sekalian ini juga sudah ditindaklanjuti terkait dengan Inpres 3 2025 itu adalah salah satunya melakukan penyesuaian terhadap Permenpan tentang penyuluh pertanian ya. Jadi otomatis bahwa Permenpan ini nanti akan bisa mendukung Bapak Ibu sekalian dan mempercepat untuk proses pengalihannya. Di dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa yang beralih itu adalah sesungguhnya jabatan fungsional penyuluh pertanian.
Nah, saat ini jabatan penyuluh pertanian itu adalah jabatan yang memang bisa diisi oleh PNS dan juga oleh P3K. Nah, termasuk saat ini teman-teman yang ada itu juga sama ya. Jadi yang existing di lingkungan pertanian maupun di provinsi, kabupaten, kota itu juga sama ya. Hanya saja memang ketika untuk P3K, P3K itu jabatannya itu melekat. Jadi kalau ada P3K baik yang dia tadinya melalui seleksi di tahun 2024 ataupun ya ataupun dia memang sudah duduk dalam jabatannya, maka otomatis dia harus dialihkan ya. Karena memang jabatan P3K itu dengan status P3K tidak ada istilah calon P3K. Jadi artinya yang bisa diulahkan itu adalah P3K dengan status jabatan fungsional penyuluh pertanian dengan semua jenjang. Ya, ini dari Bukaro juga sudah mengusulkan untuk formasinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena ini ada mandat dalam instruksi presidennya, sehingga nanti Bapak Ibu nanti sudah bisa beralih. Khususnya yang untuk P3K dan ini juga sudah dikonsolidasikan dengan Badan Kepegawaian Negara yang ditugaskan dari Inpres itu yang secara teknis dia harus melakukan tadi aspek penyelesaian administrasinya. Jadi yang teman-teman yang P3K tadi, maka karena dia ada kata-kata tidak ada kata calon P3K, maka seharusnya dia bisa beralih melalui proses administrasi yang dilakukan oleh BKN. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kebetulan proses pengalihan ini posisinya ini dilakukan pasca pengadaan ASN 2024. Nah, tadi kalau yang P3K itu tidak ada masalah karena itu dia tidak menjadi calon, tapi yang PNS itu dalam 1 tahun dia akan menjadi pegawai negeri sipil penyuluh pertanian dan memang dia itu merupakan calon penyuluh. Nah, sementara di Inpres itu dikatakan tadi dia jabatan fungsional penyuluh. Dalam proses pengalihan ini, prinsipnya itu tidak boleh ada yang dirugikan, termasuk aspek karir yang bersangkutan, termasuk adik-adik kita nih yang dia penyuluh pertanian dari CPNS, itu pun harus ada kejelasan statusnya. Karena satu sisi dia sebagai CPNS, posisinya ada di pemerintah daerah, satu sisi nantinya dia akan menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, oleh sebab itu, kami sudah memberikan penjelasan kepada Kementerian Pertanian pada prinsipnya, pertama kita itu harus bisa menjamin sistem karir dari teman-teman yang memang sudah melamar menjadi penyuluh pertanian yang ada di pemerintah daerah. Tapi di sisi lain, mereka itu akan terbentur dengan Inpres, termasuk juga dengan Permenpan 11 2025, di mana penyuluh pertanian itu kedudukannya tidak lagi di lingkungan pemerintah daerah. Ya, jadi penyuluh itu dia sudah beralih menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Nah, oleh sebab itu apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Maka kami sudah jelaskan ke Kementerian Pertanian, pengalihan penyuluh pertanian itu karena memang sudah ada landasan hukumnya, selain Inpres, kemudian juga tadi Permenpan yang sudah mengubah statusnya, maka untuk menjamin kepastian teman-teman CPNS ini, maka teman-teman CPNS pun nanti juga akan dialihkan menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Karena kalau saat ini mereka statusnya CPNS, kemudian juga dia dipindahkan ke daerah, maka dia akan kehilangan statusnya sebagai pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah. Nah, dengan demikian, maka teman-teman yang CPNS tadi, baik yang belum ada SK-nya maupun yang sudah ada SK-nya dan sudah dilantik, maka harus sesegera mungkin
Bu Karo untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian Negara, gitu ya. Dan Badan Kepegawaian Negara. Kenapa ini penting? Karena memang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, secara seleksi melalui proses kompetensi teknis dan kompetensi bidangnya, ya, kompetensi dasarnya, itu sudah diarahkan teman-teman CPNS itu adalah ke dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga konsistensi itu, walaupun ini karena memang prosesnya yang tadi, dari sisi prosesnya agak di pertengahan, namun kita sudah sama-sama sepakati bahwa ini pun, teman-teman ini pun harus bisa beralih ke dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini harus segera dipetakan, ya, dipetakan dari proses itu, termasuk nantinya kan teman-teman CPNS ini juga harus dikonsolidasikan terkait dengan proses pengalihannya, ya, terkait dengan proses pengalihannya, kemudian juga pengembangan kompetensinya dan pengangkatannya. Nah, dengan demikian nanti mungkin teman-teman BKN bisa menjelaskan ya kepada teman-teman yang hadir di sini agar nanti pengalihan itu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan nggak usah khawatir, tadi dari Bu Karo juga sudah menyampaikan bahwa dari berbagai hal ya yang sudah disiapkan, termasuk juga aspek anggarannya yang diharapkan nanti bisa mendukung untuk pengalihan teman-teman CPNS penyuluh pertanian menjadi penyuluh pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian. Nah, oleh sebab itu Bu Karo, ini yang penting barangkali nantinya teman-teman itu dari aspek jabatannya harus sesegera mungkin. Begitu 1 tahun, ya 1 tahun, maka harus segera diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya. Supaya apa? Tadi supaya mereka itu pengalihannya itu bisa dilakukan secara cepat, kemudian ada nilai tambah bagi mereka itu. Jangan sampai nanti pengangkatan teman-teman beralih Kementerian Pertanian itu nanti muncul masalah. Masalahnya salah satunya, kenapa kok tidak diangkat dengan cepat dan sebagainya. Jadi kalau bisa, karena ini pengangkatan pertama, maka harapannya Bu Karo dan teman-teman, ya, ini bisa kita lakukan secepatnya. Jadi harusnya begitu mereka mengikuti prajabatan latsar gitu ya, kalau bisa semuanya itu bareng-bareng Bu Karo, ya. Jadi pada saat latsar itu bareng-bareng supaya nanti kita bisa melakukan pengangkatan serentak juga bagi mereka ketika mereka akan menjadi penyuluh pertanian ya di lingkungan Kementerian Pertanian. Nah, oleh sebab itu ini kami mohon dukungan juga dari teman-teman karena ini terkait juga dengan kesinambungan karir para pelamar yang CPNS tadi ke dalam jabatan fungsional ini, sehingga nanti memang betul-betul mereka itu tidak dirugikan ya ketika beralih menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Dan saya melihat ini animonya juga Bu Karo cukup besar bagi teman-teman anak-anak muda ini yang beralih, karena sebetulnya persoalan kita bukan di posisi di sini. Bukan di posisi apakah saya di daerah mana gitu ya, tugas di mana, tapi ini adalah persoalan tadi kinerja ya, status mereka, karena posisinya tetap di dalam posisi yang sama. Tinggal nanti dari Kementerian Pertanian itu bisa mengawal lah kurang lebih. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana prosesnya? Berarti dari Kementerian Pertanian harus ada schedule-nya, timeline-nya. Kapan mereka ini harus masuk? Ya, memastikan bahwa mereka itu harus masuk ke sana. Karena kalau mereka tidak beralih, nanti kasihan juga nih statusnya, dia jadi nggak jelas. Kemudian dari aspek formasi kita nanti jadi nggak jelas. Ya, formasi kita jadi jelas. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu sekalian ini bisa dilakukan jadwalnya Bu Ida, ya, kapan mereka masuk, sehingga nanti teman-teman BKN itu
sudah bisa juga bekerja melakukan penyesuaian. Karena ini by system kan, berarti harus ada fitur yang harus disiapkan di sini. Ya, sekiranya ini akan bisa mempermudah dan menjamin karir mereka sebagai penyuluh pertanian. Nah, barangkali ini Bu Karo beberapa poinnya. Jadi pada prinsipnya adalah pengalihan itu juga termasuk salah satunya adalah para CPNS dengan formasi penyuluh pertanian. Nah, dengan demikian maka salah satunya itu nanti harus ada mengusulkan formasi perubahan unit kerja para penyuluh dari CPNS ini ke Kementerian Pertanian. Jadi ini masih ada tugas ya dari Bu Karo supaya nanti memberikan penguatan terhadap teman-teman nanti diangkat ke dalam jabatan fungsional ya. Saya kira itu Bu Ida, Bu Karo ya, Bu Biro ya. Beberapa hal yang kami sampaikan yang mudah-mudahan nanti dari BKN hadir ya Bu Ida ya, dari BKN ya. Hadir Pak. Secara teknisnya teman-teman BKN ini Ya. jadi mungkin nanti bisa secara teknis dijelaskan ya terkait dengan pengalihan di dalam sistemnya BKN. Saya kira itu Bu Karo, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deputi berkenan tetap bersama kami. Kami izin untuk bertanya Siap. kepada Bapak Ibu Direktur dari BKN, apakah berkenan ada arahan? Ada Pak Direktur PDPIN, Pak Buana, ada Pak Direktur PSID, Pak Firdaus, dan ada perwakilan mewakili Pak Direktur Pengadaan dan Mutasi, hadir Bu Marta. Silakan Pak Buana, apakah ada arahan? Yang lain Bu. Ini udah ada nih Pak Ketut nih. Oke, baru berhasil unmute Pak Deputi, izin. Wah, itu Bu Ida ya, ini Bu Ida. Tadi disandra sama Bu Karo. Oh, Bu Karo senang menyandra dia. Bercanda Bu Karo ya. Harus serius. Siap. Kalau Bu Ida itu harus serius. Iya, terima kasih Pak hadir. Siap. Yang terhormat Pak Deputi SDM A dari Pak Aba yang saya hormati, Bapak Ibu, Bu Karo terutama, Bapak Ibu para direktur di lingkungan BKN dan juga hadirin singkatnya baik dari Kementerian Pertanian maupun peserta Zoom pada sore hari ini. Izin menyampaikan Pak Deputi, untuk dari sisi pengalihan sebetulnya BKN sudah sampai dengan saat ini sudah hampir menyelesaikan untuk batch 1 dan batch 2. Cuman memang ada beberapa permasalahan seperti kemarin, seperti saya sempat komunikasikan juga secara lisan dengan Bu Karo kemarin, ada beberapa yang tanda kutip belum jelas statusnya gitu ya. Sehingga saya kemarin memberikan arahan kepada teman-teman tim pengalihan. Di sini ada Mbak Kesia, ada Mbak Rina, dan teman-teman di Direktorat PDP IASN untuk segera melakukan proses bagi yang sudah jelas gitu ya. Sudah jelas artinya IPDN-nya mendukung gitu untuk kita lakukan pengalihan. Tetapi bagi yang kira-kira masih meragukan, izin Pak Deputi dan Bapak Ibu serta Bu Karo, kami mohon konfirmasi dari Kementerian Pertanian. Sehingga kalau misalnya dari Kementerian Pertanian menyatakan bahwa yang bersangkutan memang penyuluh pertanian yang perlu kita alihkan, maka segera akan kita alihkan. Mungkin itu yang sedikit perlu penguatan Pak. Untuk di batch 2 kemarin masih ada 4 yang masih ragu-ragu. Dari 4.000 sekian itu hanya 4 yang masih ragu-ragu. Kita butuh mungkin penegasan nanti apakah memang 4 itu layak untuk dialihkan atau tidak. Termasuk juga yang di batch 3 Bapak izin, untuk di batch 3 juga sudah kita briefing juga kemarin. Dari laporan yang disusun oleh teman-teman secara keseluruhan, untuk batch 1 sudah terbit 30.324 SK. Nah, untuk di batch 2 ini dari 4.046 data yang diterima BKN telah dilakukan penyesuaian oleh BKN sebanyak 3.999. Jadi ini sudah 99% gitu ya. Kemarin terdapat 47 ASN yang belum dapat disesuaikan berdasarkan pemetaan Kementan.
Sementara dari total 4.042 JF penyuluh pertanian siap dialihkan. Nah, untuk yang batch 3 ini Pak, ini merupakan residu dari batch 2 ditambah dengan CSN formasi 2024, TMT 2025. Nah, ini berdasarkan data SCSN per tanggal 30 Oktober 2025 ini terdapat 3.332 CSN formasi 2024 TMT 2025 dengan jabatan penyuluh pertanian. Nah, tadi sesuai dengan arahan Pak Deputi, kalau memang nanti kebijakannya bahwa CSN 2024 ini juga akan dialihkan, tentu kami siap menindaklanjutinya gitu ya Bu Karo. Kalau memang CSN tadi baik yang PNS maupun CPNS maupun yang P3K misalnya, kalau memang kebijakannya dialihkan, maka kami siap untuk mengalihkan di batch 3. Mungkin secara umum seperti itu Bu Karo progresnya, tapi prinsipnya nanti dalam eksekusinya bagi yang sudah jelas evidennya kami langsung alihkan. Tetapi bagi yang kira-kira masih memerlukan konfirmasi lanjutan gitu seperti kesepakatan kita kemarin, mohon nanti kami perlu penegasan dari Kementerian Pertanian. Sehingga kalau misalnya Kementerian Pertanian bilang ini dialihkan gitu, kita akan alihkan dan seterusnya. Mungkin itu secara singkat Pak Deputi dan Bu Karo, terima kasih. Sip. Terima kasih Pak Direktur. Jadi sudah semakin jelas sesuai arahan Pak Deputi tadi, kita nanti bisa menindaklanjuti kerjasama antara Kementerian Pertanian, BKN, dan Bapak Ibu dari pemerintah daerah, gitu ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya Pak Direktur PSID, apakah ada hal yang perlu disampaikan Pak Firdaus? Bung Karno siap. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Buana, sepertinya cukup Bu. Kalau dari kami mengawal sistemnya dan kemarin juga ada beberapa ya Bu, waktu kita dirapatkan terkait dengan di IMUT ya Bu ya, untuk agar yang pengalihan ya pengangkat ya pindah dari yang sebelumnya jadi penyuluh pertanian sekarang mau kembali ke penyuluh kita itu Ibu ya kemarin waktu itu yang kemarin kita dapatkan di lingkungan ya. Sehingga kita sama-sama kita telaah. Kalau diizinkan Pak Direktur PDP dan Pak Direktur PSID mungkin untuk CASN formasi 24 yang tadi 3.332 berkenan kita proseskan bersama-sama di batch 2 supaya nanti untuk laporan ke pimpinan sebelum kegiatan Bapak yang tanggal 19 itu sudah clean and clear gitu Pak. Kan nanti Pak Menteri pasti akan berkomunikasi dengan Pak Kepala BKN. Gitu nggih Bapak. Kemudian selanjutnya Pak Direktur Pengadaan dan Mutasi Pak Paulus, kami silakan Bapak. Iya, Bapak. Baik, selamat siang. Yang kami hormati Bapak Deputi SDM Kementerian PAN dan RB, Pak Abah. Salam sehat Pak Abah. Yang kami hormati. Halo, selamat siang. Iya Pak, monggo lanjut Pak. Oh iya. Yang kami hormati juga Direktur PPDB ASN Pak Buana, Direktur PDB Pak Firdaus, serta tentunya yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Karo OSDM Kementerian Pertanian beserta jajarannya dan seluruh peserta rapat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati dan pada dasarnya kami dari Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN akan selalu koordinasi juga dengan teman-teman di Kementerian Kementerian Pertanian dan Pak Firdaus dan Pak Buana. Karena sudah beberapa kali kita lakukan pengalian dan sudah lancar.
Namun yang menjadi catatan pada siang hari ini, karena yang akan dialihkan itu adalah ada yang CPNS, ya, di mana mereka terikat 10 tahun tidak boleh pindah. Nah, tentu saja ini di database di BKN itu juga terkunci, artinya tidak bisa dibuka. Suaranya hilang, Bapak. Mohon maaf. Kami ulangi bahwa terkait dengan siang hari ini ada CPNS juga yang akan dialihkan ke Kementerian Pertanian, CPNS yang penyuluh pertanian. Namun sampai saat ini kan ada baru banyak yang dari mereka yang belum diangkat menjadi jabatan fungsional itu sendiri. Tadi sampaikan oleh beliau Pak Deputi, ada yang masih CPNS dan belum diangkat menjadi penyuluh pertanian. Nah, oleh karena itu kami juga mohon, karena yang diangkat itu adalah, yang dialihkan nanti adalah CPNS dan PNS yang belum 10 tahun, yang di mana itu di database BKN, mereka itu terkunci. Ya, mungkin dari Pak Firdaus bisa saja membuka, tetapi untuk membuka itu kami kan perlu seperti biasanya perlu surat dari Bu Menteri untuk membuka nama-nama yang akan dialihkan atau dipindahkan sebelum 10 tahun itu sendiri. Jadi nanti kami mohon sekiranya Pak Aba berkenan, seperti biasanya ketika kami membuka membuka ASN yang mau pindah sebelum 10 tahun, itu surat dari Bu Menteri. Saya kira demikian Bu Karo, dan mohon izin Pak Abah, terima kasih sekali. Mungkin dari kami hanya itu. Pada dasarnya kami siap selama data sudah bisa masuk, langsung kita proses. Demikian Bapak, Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Sebelum nanti kita ada tanya jawab, berkenan Pak Deputi merespon, izin. Ya, yes. Silakan Bu Karo. Pak Deputi, sebelum nanti kita buka diskusi, berkenan arahan, terutama yang disampaikan terakhir tadi oleh Pak Direktur Pengadaan dan Mutasi. Ya, betul ya. Tadi memang kami ini Pak Buana, kami memang kemarin itu pertimbangkan cukup panjang juga yang PNS dan CPNS, khususnya CPNS lah ya. Jadi pertimbangan kita itu karena memang untuk karir yang bersangkutan ke depan Pak Paulus ya, memang nanti karena ini ada mandat khusus, jadi perpindahannya itu bukan perpindahan biasa. Mungkin itu nanti yang jadi bahan pertimbangan kita, karena untuk sebagaimana impres untuk percepatan swasembada pangan. Nah, salah satunya SDM-nya itu. Jadi secara substantif dia itu harus kita dorong supaya memang menjadi. Yang kedua tadi dari aspek pengembangan yang bersangkutan. Tapi saya setuju Pak Paulus tadi ya, memang aspek itu nanti tidak seperti kita yang nanti kita keluarkan satu persetujuan bagi teman-teman daerah, nanti mungkin jadi bisa diacu, tapi Bu Ida harus tadi saran Pak Direktur namanya Bu. Jadi di Paulus ya. Jadi itulah nanti yang jadi bahan untuk pertimbangan teknis dari BKN. Gitu ya Bu Ida ya. Sampaikan Pak Paulus terus. Ya.
Baik, terima kasih Pak Deputi. Nanti Kasih kami langsung tindak lanjuti dengan surat dari pimpinan kami. Kami koordinasi mohon dengan bantu. daerah. Baik, kami mohon bantuan Pak Direktur PDPIN nanti supaya Bainim bisa keluar data sehingga bisa kami mintakan persetujuan dari Bu Menteri Pan RB. Siap. Terima kasih. Oke, izin Bu Karo, sekalian mumpung Ya, silakan. ada di sisi diskusi terbatas dulu dengan izin Pak Deputi. Mungkin kami perlu penegasan Pak dari sisi data Pak, terutama bagi teman-teman CSN kan statusnya ada dua nih Pak. Ada yang sudah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum diterbitkan SK-nya. Tapi ada juga yang sudah diterbitkan NIP-nya dan sekaligus SK-nya. Apakah kedua-duanya saja atau nunggu yang SK saja Pak, ngonorannya Pak yang dialihkan Pak? Yang dialihkan itu kan ini, makanya nanti harus koordinasi dulu dengan teman-teman daerahnya ya untuk usulan untuk penetapan NIP-nya. Kalau menurut saya sih harusnya panas tahu. Di rumah baru orang anus tahu kita lihat orang apa? Kurang belum katero begitu dong. bocor Wida. Ya, jadi kalau menurut saya nanti bagi teman-teman kedua-duanya itu kalau menurut saya harus segera berproses aja berbarengan. Pastikan dulu datanya Bu Ida. Ya karena kan maksud saya gini, kalau nanti untuk latsarnya dan sebagainya untuk kan ini sebetulnya PR-nya itu harus segera jadi jabatan fungsional penyuluh. Sebagaimana dalam Inpres kan gitu ya Pak Buana ya. Nah itu nanti yang PR-nya. Kalau perlu kasih limitasi waktu aja supaya sesuai dengan Permen 14 dan sesuai dengan Inpres 3 bahwa mereka yang beralih itu ya memang dia posisinya jabatan fungsional. Kan kalau dia nggak sesuai dengan Inpres gitu ya. Kalau menurut saya memang tadi, namun apakah tadi SK-nya tadi langsung Menteri Pertahanan atau tadi oleh Pemdanya dulu masing-masing. Tapi kalau saran saya langsung aja Menteri Pertanian gitu. Memungkinkan nggak Pak Buana nanti seperti itu? Jadi biar nggak kerja 2 kali. Pak Paulus. Gimana Pak Paulus? Mungkin Pak Dir yang bisa menjelaskan di sisi itu. Nah, Pak. Delay Pak Paulus, delay deh Pak Buana. Aduh. Sudah Pak, sudah terdengar Pak. Oh iya kebetulan kok hilang ini di layar. Mohon maaf Pak, Pak. Oh ya, mohon maaf Pak Deputi. Jadi seperti yang sudah, jadi kami juga sudah menyelesaikan pengalihan dari Kementerian Pertanian yang juga cukup banyak. Untuk Jadi batch berikutnya, ya untuk batch berikutnya yang perlu kami mohon penegasan kembali, satu data itu harus lengkap dan statusnya yang jelas karena ya sampaikan Pak Buana tadi mohon untuk data-datanya. Kemudian satu hal lagi, memang ada 2 yang sudah CPNS yang sudah menerima SK maupun yang belum menerima SK. Tapi pada dasarnya kalau itu nanti masuk ke data di data kami atau di data tepatnya Pak Buana dan itu siap untuk dialihkan, tentu saja dengan tadi yang kami sampaikan surat persetujuan pembukaan blokir ya. Itu kami siap melaksanakan Pak. Jadi aman Pak. Aman ya, oke. Siap Bapak. Terima kasih. Allah untuk proses pengalihan CASN ini menurut kami untuk P3K insya Allah lancar ya Bapak Ibu, hanya nanti untuk khusus yang CPNS penyuluh dengan formasi penyuluh pertanian mungkin masih 1 tahap proses lagi dari kami gitu nggih Pak Direktur ya.
Ya, baik Bu. Ini. Oh baik, siap Pak. Nanti kami mohon bantuan juga ke Pak Buana karena kalau harus keluar by name berarti nanti data bisa keluar dari beliau supaya kita bisa menjaring 3.332. Ini termasuk P3K ya? Berarti mungkin kalau CPNS-nya tinggal 1.500-an ya? 1.579 by name supaya bisa nanti ada pengantar dari Bapak Menteri Pertanian kepada Ibu Menteri Pan-RB. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Deputi. Mungkin kita buka diskusi. 3 penanya dulu dari Bapak Ibu di ruang Zoom, dari Pemda. Silahkan, siapa dulu Mbak? Sedang mendaki. Silahkan. BKP SDM Kota Probolinggo, kami silahkan. Tidak terdengar Bapak dari Kota Probolinggo? Jadi langsung ke ini yang BKP SDM satunya deh. Lombok ya. Bapak mohon maaf, mungkin suara tidak terdengar, mungkin ada gangguan di mic dari sana ya. Izin kita beralih sebentar, BKP SDM Kabupaten Lombok Timur, silakan. Mohon izin. Langsung Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Baik, mungkin Bu, mungkin kami ada sedikit kekeliruan data di awal. Nah, apakah akan ada tahap untuk revisi? Yang pertama, ada 2 orang yang jabatan fungsional ternyata dia jenjang muda gitu. Kami ada disparitas data kemarin antar kami dengan Dinas Pertanian, kami pikir mereka itu madya, sehingga di data kami mereka itu harusnya pensiun 60 tahun. Tapi sudah terlanjur kami klik untuk pengalihan ke Kementerian Pertanian. Yang seharusnya mereka pensiunnya di 1 Januari 2026 dan 1 Februari 2026, Ibu. Itu yang pertama, pertanyaan kami. Apakah akan ada tahap lagi untuk kami merevisi itu, membatalkan peralihannya? Yang kedua, kami mohon izin bahwa ada penyuluh pertanian kami yang baru dilantik dari perpindahan jabatan dari jabatan lain. Artinya, setelah dilakukan peralihan pada batch 1 itu, baru rekomendasi IMOD-nya waktu itu untuk dilantik dalam penyuluh pertanian keluar. Sehingga sudah kami usulkan dia untuk masuk batch 3. Nah, kami ditanyakan oleh yang bersangkutan juga bagaimana terkait dengan kejelasan peralihan statusnya. Itu saja Ibu, Bapak, Ibu dari Kementerian Pertanian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon izin supaya nanti clean and clear satu persatu ya. Untuk yang purna 1 Januari 2026 mestinya sudah tidak masuk ya Pak ya di database pengalihan. Kalau yang 1 Februari 2026 masih masuk, dan karena kita TMT SPMT-nya awal Januari 2026, tidak masalah Pak. Hanya terkait dengan usulan pensiunnya kemungkinan mundur ya kalau diprosesnya di pusat. Apakah sekarang sudah usul pensiun atau belum Pak? Kemudian yang kedua, untuk perpindahan dari jabatan lain, kalau yang bersangkutan sudah masuk batch 1, nanti kita koreksi setelah resmi berada di Kementerian Pertanian, Pak. Tapi kalau dia masuk di batch 3, nanti kita filter pengalian di batch 3. Demikian Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya, Selamat siang, yang terhormat. Ya Bu, agak dekat speaker ya Bu. Ya, sudah terdengar ya Ibu Nggih.
Bu Karo? Sudah. Nggih. Begini, kami dari Kota Denpasar, kasusnya mirip juga dengan Lombok, Ibu. Mohon izin, ada satu penyuluh kami yang pada saat selesai pelantikan di Agustus itu ke jabatan lain, dari fungsional ke jabatan fungsional yang lain, kemudian si ASN-nya tertutup. Jadi yang bersangkutan sudah masuk batch 1 setelah kami konfirmasi ke Kementerian Pertanian, gitu Ibu. Mohon arahan dan yang bersangkutan saat ini sudah menjalankan tugas di fungsional yang baru sesuai dengan SK Wali Kota yang sudah terbit. Dan kami sudah membuatkan surat pembatalan dari Wali Kota sesuai dengan arahan dari Kementan kemarin, Ibu. Jadi mohon arahan bagaimana nasib yang bersangkutan ke depannya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Ini ya, ini kalau sudah beralih di batch 1 itu kita kan sudah cetak SK ya Bu ya. Nah, mungkin Ya. nanti kita berikan pengumuman general saja, tapi itu artinya sudah ketarik sebenarnya di ini kami, di apa namanya, SK sebagai pegawai Kementerian Pertanian sudah kita terbitkan sebenarnya ini. Nanti mungkin kita diskusikan dengan Bapak Ibu dari BKN supaya connecting Bu putusannya. Karena ini adalah instruksi presiden ya, jadi kita tidak memberikan apapun itu rekomendasi, persetujuan atau lain-lain yang tidak beralih gitu. Karena memang instruksinya adalah untuk pengalian penyuluh. Gitu ya Bu ya. Nanti ini kita diskusikan dengan Bapak-bapak direktur dari Badan Kepegawaian Negara. Terima kasih Bu. Iya. Lanjut BKP SDM Tulang Bawang Pak Andri, silakan Pak. Suaranya nggak keluar Pak. Izin Pak. Kita ini untuk penanya lain. BKP SDM Bengkulu Utara. Siap Ibu, BKP SDM Bengkulu Utara. Izin BKP SDM Bengkulu Utara. Ya silakan Pak, langsung Pak. Izin pimpinan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ada juga pertanyaan. Pertama, di tahap 1 kami dari BKP SDM Bengkulu Utara sudah menyampaikan data penyuluh pertanian baik yang dari PNS, baik yang dari P3K melalui link yang sudah disampaikan dan ada format yang sudah disampaikan, dan juga di sana juga ada tahapan-tahapan periode pensiunnya. Jadi kami sudah isi semua itu terkait dengan yang tahap 1 yang sudah kami sampaikan melalui link itu. Kemudian kami mohon nanti terkait dengan link yang sudah kami sampaikan di tahap 1 tersebut, mohon dapat diinfokan ke kami apa melalui by sistem juga atau seperti apa, itu biar kami bisa mengetahui terkait status kepindahannya pegawai penyuluh pertanian baik PNS ataupun P3K dari Kabupaten Bengkulu Utara ke Kementerian Pertanian. Itu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Pertama itu terkait status CPNS. CPNS itu kan sekarang itu kan statusnya masih calon pegawai negeri sipil dan juga calon penyuluh pertanian. Nah, kemudian kan nanti akan dilaksanakan itu di Formasi 2024 itu. Mungkin kami di Bengkulu Utara ini mungkin di tahun depan insya Allah dilaksanakan, belum di tahun 2025 ini. Nah, posisinya seperti apa? Kalau kita pindahkan status CPNS-nya sekarang, otomatis dasarnya pindah dong. Kalau memang nanti keluar status kepegawaiannya sudah pindah ke Kementerian Pertanian. Itu. Kemudian juga terkait dengan pejabat struktural. Berapa waktu yang lalu ada di kami pejabat, dia berasal dari penyuluh pertanian, kemudian pindah jabatan ke pejabat struktural. Sekarang dalam proses perpindahan jabatan kembali ke penyuluh pertanian. Mohon petunjuk seperti apa yang harus kami lakukan nanti. Kami ingin mengusulkan kembali yang bersangkutan untuk dipindahkan ke penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian. Kemudian yang ketiga terkait untuk P3K.
P3K ini mungkin masih ada juga. Kalau saya lihat betul tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, P3K itu terkunci. Kenapa dibilang terkunci? Apabila dia ada status jabatannya penyuluh pertanian, otomatis nanti yang bersangkutan habis kontrak ya habis, nggak mungkin lagi penyuluh pertanian. Dengan sendirinya kami sesuai dengan penjelasan tadi, kalau bisa mungkin nggak udah usah diusulkan lagi atau memang harus kami usulkan untuk P3K itu mungkin ada yang tercecer ataupun di tahap 2 ini kami belum mengusulkan karena P3K kami ada 2 tahap keluar. Tahap pertama kemarin, kemudian tahap keduanya ada berapa orang, tapi sudah kami angkat semua untuk P3K. Di situ juga mungkin insya Allah ada penyuluh pertanian. Nah, mohon petunjuk apa nanti akan dibukakan lagi mengusulkan baik CPNS atau PNS ataupun nanti yang pejabat struktural pindah ke jabatan fungsional penyuluh pertanian 3K yang belum kami usulkan ke penyuluh pertanian. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dari PKP SDM Kabupaten Bengkulu Utara. Yang pertama kami sampaikan untuk Bapak Ibu pengelola kepegawaian di PKP SDM yang ingin konfirmasi terkait apakah penyuluhnya sudah terproses atau belum, kami merencanakan di pertengahan November kami akan mengumumkan melalui website Kementerian Pertanian nama-nama penyuluh yang sudah masuk atau sudah kita proseskan pengalihan dan terbit SK. Gitu ya Pak ya. Jadi rencana setelah batch 2 selesai, kami umumkan nama-namanya melalui website Kementerian Pertanian supaya Bapak Ibu tahu mana yang sudah pengalihan, mana yang masih tercecer gitu ya Pak ya. Bapak Ibu yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pejabat struktural yang mungkin dulu sudah pernah punya SK penyuluh, ingin kembali ke penyuluh, atau mungkin mengikuti uji kompetensi untuk masuk ke penyuluh, itu kan sekarang masih terkendala di AIMUT ya Pak ya? Nah nanti di batch 3, ya di batch 3 kita nanti akan itu Pak, akan buka AIMUT itu untuk memfilter mana yang tersangkut di situ bersama dengan Bapak Ibu di BKN. Kita akan filter di situ. Harapan kami untuk pelantikan pejabat struktural yang kembali perpindahan jabatan ke penyuluh itu harapan kami tidak lebih dari minggu kedua bulan November. Gitu Pak. Karena kalau nanti sudah terlanjur akhir November itu khawatir kami untuk batch 3 kami sudah selesai. Jadi terlalu mepet gitu ya Pak ya. Jadi diupayakan pelantikannya dalam waktu 2 minggu ini. Adapun kalau pengangkatan kembali itu kan tidak perlu pelantikan Pak, karena pengangkatan kembali itu yang penting proses pemberhentian kemudian pengangkatan kembali. Begitu ya Pak. Kemudian untuk P3K banyak sekali yang bertanya ke kami kasus P3K yang selesai kontrak di akhir Desember 2025. Tidak perlu khawatir. Kami sekarang sudah memproseskan SK perpanjangan kontrak. Sebenarnya itu kontrak baru, bukan perpanjangan. Kontrak baru karena kan kita beda itu ya Pak ya. Dulu di kontrak Pemda, sekarang di kontrak dengan Kementerian Pertanian. Kami tinggal proses untuk menyebarluaskan kontrak kerja. Nanti kami dibantu oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM supaya kontrak-kontrak bisa terselesaikan sebelum akhir Desember. Itu Pak, jadi tidak perlu khawatir untuk yang habis kontrak di 31 Desember, selama datanya masih ready di CISN BKN, kami menyusun atau menyiapkan perjanjian atau kontrak kerja yang baru. Demikian Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain juga ya, semoga ini cukup mewakili pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Mohon izin barangkali Bu, kami dari Sulawesi Selatan. Halo, mohon izin Bu, dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Timur. Sumber Timur Bu. Izin Ibu. Izin Ibu. Kami absen. Nanti kami absen sebentar. Dari mana ini? Kami buka untuk BKP SDM dulu ya Bapak Ibu izin. Pak Suwardi dari BKP SDM Bulungan. Silahkan. Untuk yang belum memperoleh giliran, silahkan bisa
chatting pertanyaan Pak di chat box. Kami persilahkan. Izin Bu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya Suwardi dari BKPSDM Bulungan. Bertanya terkait penyuluh pertanian. Kemarin pada tanggal 22 Mei 2025, kami ada mengusulkan ke Menteri Pertanian terkait pengunduran diri dari JF Penyuluh Pertanian. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman penyuluh ini diterima atau tidak? Karena teman-teman penyuluh pertanian ini mengundurkan diri, Bu. Mungkin itu singkatnya, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak Suwardi, Bapak mohon izin kami saat ini fokus pengalihan, jadi untuk pengunduran diri kami tidak memberikan rekomendasi dari kami. Persilahkan nanti didiskusikan dengan di IMUD mestinya ada itu ya Mas Anang ya. Di IMUD mestinya ada untuk permintaan izin apakah approve atau tidak mengundurkan diri gitu ya Pak ya. Tapi untuk yang mengundurkan diri, kami sedang proses untuk yang pengalihan. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Yang dari daerah lain siapa? Sebentar, BKPSDM dulu ya. Izin Bu, Banyuasin Bu. Indramayu, BKPSDM Indramayu yang sudah resen, kami silahkan. Bapak Ibu mungkin banyak pertanyaan mirip ya, silahkan kita sama-sama ini perhatikan, semoga jawabannya ada yang sama seperti yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Silakan Indramayu. Ya Bu, terima kasih. Mohon izin, kedengar tidak Bu? Jelas Pak, jelas Pak. Mau bertanya Bu, pengusulan pangkat kan setiap bulan Bu. Batas maksimal penyuluh pertanian diusulkan naik pangkat dan naik jenjangnya itu kira-kira kapan ya Bu? Mohon petunjuk Bu. Itu aja Bu dari kami Bu. Bapak untuk naik pangkat kan sampai dengan kenaikan pangkat 1 Desember masih diusulkan di Pemda ya. Jadi dipersilakan sampai dengan naik pangkat 1 Desember 2025 masih bisa diusulkan di Pemda. Kemudian untuk tahun 2026 baru nanti resmi berpindah ke Kementerian Pertanian. Jadi rencana kami, harapan kami untuk awal tahun 2026 itu penggajian sudah bisa di kantor pusat, Pak. Karena kan waktu yang ditetapkan di Inpres itu paling lama beralih 1 tahun setelah Inpres. Nah, ulang tahun pertama Inpres ini tanggal 4 Februari, Pak. Nah, kami harapkan 1 Januari teman-teman penyuluh sudah beralih. Demikian, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ini dari BKP SDM Tanggamus, Pak Prayitno, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu. Mohon izin karena saya agak terlambat tadi masuknya. Yang ingin saya sampaikan di Kabupaten Tanggamus ini kan ada 6 calon pegawai negeri sipil yang statusnya masih melaksanakan latsar. Nah, untuk pengalihannya itu, apakah nanti setelah selesai latsar, kemudian di SK-kan sebagai ditetapkan sebagai PNS-nya, atau tetap berproses, kemudian nanti hasil latsarnya Kementerian Pertanian yang menetapkan sebagai PNS-nya. Begitu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Prayitno. Pak Deputi, apakah masih bersama kami? Iya Bu Karo. Oh, Bapak mohon dibantu. Ini terkait dengan tadi yang CPNS. Jadi ada yang masih proses latsar,
ada yang sama sekali belum latsar. Nah, terkait dengan kebijakan yang tadi Bapak arahkan, mohon arahan untuk yang Pak Prayitno BKP SDM Tanggamus, Bapak. Jadi gini, jadi yang nanti kan harus dipetakan dulu nih Bu Karo ya. Jadi nanti kan yang masuk mungkin bikin tabel ya Bu. Nanti terkait dengan SK, yang kedua terkait dengan latsar. Nanti langkah dari Kementerian Pertanian untuk yang latsar berarti kan sudah aman lah gitu ya. Khususnya yang belum latsar. Tapi nanti pengangkatan kan gini, prinsip pengangkatan di masing-masing daerah kan suka beda, ya kan gitu ya. Nah sekarang prinsip itu kalau dia masuk ke Kementerian Pertanian, apakah mau dibarengkan atau sesuai dengan tadi yang Pak Prayit sampaikan, ada yang duluan atau yang tidak. Jadi kalau menurut saya, kalau proses itu yang sudah berlanjut sampaikan Pak Prayitno tadi bagi mereka yang sudah duluan kan lebih responsif nih. Ya SK-nya bisa lebih duluan. Bagi mereka tadi yang sudah latsar. Jadi supaya adil lah bagi mereka yang di daerah-daerah itu. Tapi tetap dilakukan percepatan Bu Ida. Ya, nanti tinggal dikelompokkan aja. Mungkin nanti ada latsar secara khusus bagi mereka. Nanti bareng-bareng bikin berapa bed gitu untuk setiap latsarnya. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau yang sudah selesai, mereka sudah latsar, kemudian bisa diangkat. Kalau menurut saya ya itu mereka harus didahulukan. Ya, karena kenapa Pak Prayit lebih responsif misalnya untuk memproses teman-teman itu. Karena prinsipnya masih duluan gitu. Tapi nanti bagi yang belum kalau bisa dibarengin Bu Ida. Ya, karena ini prosesnya memang yang berbeda karena pengalihan dari teman-teman daerah ya. Kalau terkait penempatan kan nanti tindak lanjut dari Bu Ida ya, kira-kira dia akan dicantolkan di UPT mana ya. Mudah-mudahan itu Pak Prayit tidak mengubah kedudukannya bagi yang bersangkutan gitu ya. Terima kasih Pak Deputi. Kabupaten Bangka Selatan, Bu. Izin Bu, Musi Banyuwangi. Izin Bu, Kabupaten Bangka Selatan, Bu. Selatan dulu Bu, Jawa Barat. Bentar. Mbak JJ. BKP SDM Nias Utara, kami silahkan. Izin Bu, Izin Bu. Halo. Izin Musi Banyuwangi, Bu. Enggak. Kedengaran. Izin sholat tasnya. Izin Bu, apakah suara saya kedengaran Bu? Dengar Pak, lanjut Pak. Oke, yang saya tanyakan Bu, kapan P3K akan dialihkan? Sebelumnya kami dari Nias Utara sudah mengalihkan PNS, P3K tahun 2022 sebanyak 3 orang. Nah, di pengangkatan 2025 kami masih punya P3K Bu yang baru diangkat 15 orang. Nah, itu prosedur pengalihannya seperti apa? Apakah nanti seperti sebelumnya si ASN akan terbuka untuk pengalihannya atau bagaimana Bu? Atau kami harus bersurat ke Kementan dulu, ke BKN untuk pengalihannya? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bobi. Kami untuk yang formasi 24 masuk 25 ini nanti kami tarik berbarengan ya Pak, kerjasama dengan BKN. Jadi tidak perlu diusulkan, nanti terbaca Pak dari BKN Pak. Mana yang perlu ditarik untuk formasi 24 yang masuk 25. Jadi nanti kita lakukan berbarengan, kemungkinan besar minggu ketiga paling lambat akhir November sudah kita tarik untuk formasi 2024. Terima kasih ya Pak Bobi. Bapak Ibu dari BKP SDM yang lain dari mana Mbak JJ? Izin Bu, Musi Banyuwangi. Uh,
Sebentar Pak, Bapak Ibu kami cek dulu mana yang ready untuk dibuka. Ini dari mana? Musi Banyuasin. Musi Banyuasin silakan. Ya, terima kasih Bu. Izin perkenalkan Pak saya Faisal ya? Siap. Pak Faisal. Saya Oh Muhammad ya, Faisal silakan. dari Kabupaten Musi Banyuasin. Izin bertanya sedikit Bu. Mungkin yang lain-lain sudah terjawab beberapa pertanyaan kami. Mungkin ini kami ada kasus Bu. Jadi yang bersangkutan ini pejabat eselon 3 di tempat kami. Yang bersangkutan ini lulus uji kompetensi dan sudah mendapatkan praktek imun untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian madya. Akan tetapi yang bersangkutan ini umurnya sudah melewati syarat sesuai dengan Permenpan 1 2023 Bu. Sehingga ketika kami proses izin di imun itu nggak bisa Bu. Nah kami koordinasi ke orang BKN katanya nggak bisa kalau lewat umur. Kira-kira solusinya gimana Bu? Untuk kedepannya apakah yang bersangkutan nggak bisa kita alihkan atau gimana? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umurnya berapa Pak? Kalau untuk eselon 3 ke fungsional itu kan setaranya madya, maksimal umur 55. Ini berapa Pak? Yang bersangkutan udah lewat dari 55 Bu, kalau nggak salah 55 lewat berapa bulan gitu. Oh, nggak bisa Pak. Memang maksimal sesuai ketentuan 55 tahun. Nah, Jadi kalaupun izin. kalau misalnya tidak bisa melalui perpindahan jabatan, kalau yang bersangkutan dulu pernah jadi penyuluh, mungkin bisa lewat pengangkatan kembali. Tapi memang ketinggalan antara pangkat golongan ruangnya dengan jabatannya gitu ya Pak ya. Nah itu kembali kalau pada pilihan. Izin Bu, kalau dari biodata di SSN yang bersangkutan nggak ada riwayat penyuluh pertaniannya, nggak ada riwayat pejabat fungsional penyuluh pertaniannya sama sekali. Kemudian yang saya heran kok bisa diluluskan di di UKOM, di instansi pembina gitu loh Bu. Besar UKOM-nya sebelum dia umur 55, bisa jadi kan seperti itu. Enggak, sertifikatnya itu keluarnya di bulan Oktober kalau nggak salah Bu. Ya di bulan Oktober, tapi proses UKOM-nya sudah awal Pak, karena memang UKOM terakhir kemarin agak lama. Enggak, sudah lewat 55 Bu, izin Bu. Pada saat UKOM-nya udah 55 lebih berapa bulan gitu Bu, izin. Ya, intinya untuk yang lebih 55 tidak dapat diakomodir gitu ya Pak. Terima kasih. Siap, makasih Bu ya. Untuk BKP SDM yang lain? Ya Bu. Kampar, silakan Kampar. Ibu Kabiro BKP Kabupaten ND. Oke, sebentar Bapak Ibu BKP SDM Kampar. Kami silakan. Izin. Dinas Pertanian, perwakilan di STAN ada dari mana? Dari mana Mbak? Adana? Sulawesi Selatan, Kota Palopo. Sumba Timur Bu. Izin Pangkal Selatan Bu. Selatan Semarang ND Bu. Sebentar. Bapak Ibu. Gelang Ibu. Halo, Assalamualaikum. Mohon izin untuk Kota Palopo Bu, Sulawesi Selatan. Selatan lu timur juga Pak ya nanti. BKP SDM Alor Bu. Sumba Timur Bu. Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Bangka Selatan Bu. Dinas Pertanian Muna Barat Sulawesi Tenggara Bu. Pertanian Bangka Selatan Bu. Semarang, Kota Semarang. Silakan Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Muna Barat Bu. Izin Purwakarta Bos. Sebentar. Minta tolong unmute. Terus salah. Oh loh. Nggak tahu nih. Kan tapi dua seri lembama terus terakhir lo kaiso terus Kabupaten Magelang. Oh ya. Lanjut Kota Semarang. kan Ya, ini Bu, Kabupaten ND Bu. Boleh.
Kota Semarang. Sudah. Kota Semarang. Karena izin Bu. Siang Kota Semarang. Suaranya kurang keras, Pak, Kota Semarang. Terus? Sudah kedengaran Bu? Sudah kedengaran? Ya, lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait sebenarnya masih sama dengan ada kemiripan dengan teman yang sudah bertanya sebelumnya. Ini karena beberapa teman-teman ini kan ada yang kemungkinan ya kita belum berbicara masalah kepastian. Andai kata sebelum atau setelah Januari itu ada pelantikan sebenarnya. Sebelum Januari itu ada pelantikan istilahnya dari fungsional menjadi struktural. Itu apakah ada konsekuensi, artinya apa yang dilakukan dari pemerintah kota terhadap kementerian koordinasinya itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Bapak, kalau kami insya Allah akhir November itu semua database 3 terkunci Pak untuk ke ini ya, yang kami pastikan itu penyuluh pertanian sudah terkunci, dialihkan ke Kementerian Pertanian. Jadi kalau pertanyaannya adalah misalnya, nah itu nanti tidak dapat juga kami pastikan. Intinya kalau yang bersangkutan penyuluh pertanian kami cek untuk kami pindahkan, gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Februari akan dilantik jadi eselon 3 lah, Februari kan sudah pegawai kami, gitu Pak ya. Sebelum Januari Bu, artinya misalkan sampai dengan 30, nah sebelum maksimal 31 Desember yang bersangkutan mendapatkan jabatan struktural itu atau ada pengalihan jabatan itu Bu. Itu gimana? Kami sampai dengan itu Pak, ini kan sudah sudah Pak penyuluh pertanian. Jadi kalau itu nanti ada rencana, ini kan masih rencana nih, masih halnya gitu ya. Nah nanti itu kita bicarakan tripartit dengan BKN, karena datanya kan ini sudah ready untuk dicalonkan kamar menjadi Kementerian Pertanian. Itu Pak, karena kan masih misalnya ya, belum bisa tunjuk nama. Dan sekarang prosesnya sudah terbit SK untuk pengalihan kalau dia batch 1. Gitu nggih. Insya Allah kami selesaikan dengan BKN akhir November Pak. Semua batch insya Allah sudah kami alihkan supaya tidak terlalu mepet. Untuk ngurus gajinya segala kan juga butuh proses dengan BPKAD. Terima kasih ya Bapak. Ya siap Bu. Terima kasih. Dari Enrekang tadi yang raise hand siapa? Enrekang dari DTPHP. Enrekang silahkan. Baik Bu, mohon izin nih Bu. Mohon izin ini layaknya ditampilkan Bu, masalahnya lagi di lapangan. Sekarang suaranya Bu ya? Jelas Pak. Ya ini Bu sama kasusnya yang tadi Bu. Kami ini ada beberapa penyuluh yang akan dipromosi masuk ke struktural. Nah itu gimana Bu misalnya kejadian seperti itu? Apakah dibatalkan statusnya menjadi ASN Kementan atau seperti apa kira-kira Bu? Ya, terima kasih Pak. Kalau itu masih akan ya Pak ya, jadi belum konkret, kami belum bisa memberikan jawaban. Proses pengalian tetap kita lakukan sesuai dengan amanat Impres 3 ya Pak ya. Kecuali sudah ada konkret SK sudah dilantik sebelum 30 November karena insya Allah kami selesaikan proses pengalian paling lambat 30 November supaya kami cukup waktu paralel untuk mengurus perpindahan gajinya. Ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf tadi Pak Deputi nampaknya ada kegiatan dengan Ibu Sesmen. Mohon izin Pak Deputi, apakah masih monitor atau Bapak akan ada kegiatan dengan Bu Sesmen? Arahan Pak? Oh baik. Baik. Berarti Pak Deputi sudah ada kegiatan dengan Bu Sesmen
Terima kasih kehadiran Pak Deputi. Kita lanjutkan untuk penanya yang lain, mungkin bisa kita selesaikan sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Siak, kami silahkan, Kabupaten Siak. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Siak ingin menyampaikan bahwa ASN kami yang sudah masuk batch 1 adalah 80 orang. Dan saat ini ASN 3K yang kami usulkan untuk batch 3 ada 14 orang, Bu. Kami berkirim surat ke Biro OSDMA Kementan melalui email juga berikut SK-SK dari kawan-kawan ASN P3K yang 2024 atau 2025 SK-nya. Itu kira-kira untuk kelengkapan yang perlu kami lengkapi lagi apa saja, Bu? Apakah kami menunggu informasi dari Biro OSDMA lagi? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya untuk data-data penyuluh di masing-masing daerah itu sudah terbaca dari si ASN BKN. Jadi kami dibantu Pak Buana beserta tim, Pak Firdaus beserta tim, dan Pak Paulus beserta tim. Artinya data Bapak nanti itu tadi sebagai bahan penguatan ya Pak ya. Insya Allah kalau nanti Bapak Ibu akan memastikan apakah penyuluhnya sudah betul-betul dialihkan, sekitar pertengahan November kami akan mengumumkan di website Kementerian Pertanian, kami umumkan per provinsi nama mungkin NIP gitu ya, kabupaten kotanya supaya Bapak Ibu yakin bahwa tidak ada yang tercecer. Gitu ya Bapak Ibu, termasuk untuk Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Selanjutnya mungkin masih ada 3-4 penanya lagi. Dari Bu Herlina di Stan Kabupaten Gorontalo, silakan. Oh, masih mute Bu, mohon dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Izin Bu ingin bertanya, kalau untuk kami semua sudah selesai untuk data-data penyuluh yang dialihkan, kami ingin bertanya Bu untuk uji kompetensi untuk perpindahan jabatan fungsional lain ke jabatan penyuluh pertanian, apakah dimungkinkan Bu, karena kami di daerah kami melaksanakan tugas di bidang penyuluhan itu Bu, tapi jabatan fungsionalnya lain, bukan penyuluh pertanian. Apakah ada dimungkinkan untuk perpindahan jabatannya Bu? Terima kasih. Ibu mohon izin, jadi dengan Inpres 3, di dalam Inpres 3 itu kan ada klausul bahwa proses pengalihan itu maksimal 1 tahun harus selesai. Jadi maksimal awal Februari itu kan sudah semua harus teralihkan Bu. Nah ditambah dengan ketentuan di Permenpan 11 bahwa pada saat mulai dialihkan awal tahun depan itu penyuluh kan sudah tidak ada lagi di Pemda. Berarti waktu kita itu net tinggal 2 bulan. Waktu pengalihan pun maksimal kita batasi akhir November. Jadi Desember itu pure kita untuk check and recheck apakah ada yang tercecer dan lain-lain. Jadi kalau melihat sekarang baru ada keinginan untuk mohon maaf pindah jabatan, nampaknya sudah terlambat Bu, karena pindah jabatan itu mesti uji kom, mesti memastikan tersedia lowongan kebutuhan dan lain-lain. Demikian nggih Ibu, terima kasih untuk responnya. Yang lain silakan, dari mana Mbak Cici? Bima? Bima? Iya. Dari Dinas Pertanian Kota.
Kota Bima, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang ingin kami pastikan, Bu. Suara kami bisa didengar, Bu? Bisa Pak, lanjut Pak. Oke. Yang pertama, apakah fungsional lain selain penyuluh bisa dialihkan ke fungsional yang di apa? Dari yang fungsional lain ke fungsional. Dari fungsional lain, Bu. Fungsional lain ke fungsional penyuluh. Ke fungsional penyuluh. Kemudian yang kedua, tadi sudah apa proses yang kami perlu lakukan untuk teman-teman yang dari struktural, kemudian yang ingin beralih ke fungsional penyuluh. Yang ketiga, kita sempat di awal portal itu tidak dialihkan. Kemudian ada satu lagi, Bu, di awal portal, pada saat pengisian portalnya dia tidak dialihkan. Apakah bisa dimasukkan pada batch selanjutnya? Begitu ya? Ya, demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak, kami jawab langsung ya. Pertanyaan Bapak tadi sebenarnya sudah banyak yang mirip. Yang pertama, untuk jabatan fungsional lain ke penyuluh, itu kan dibutuhkan uji kompetensi, dibutuhkan lowongan jabatan, kemudian dibutuhkan penerbitan SK, pelantikan, dan lain-lain. Jadi kalau ditanyakan boleh apa tidak, boleh. Tapi waktunya nampaknya sudah tidak cukup Pak, karena untuk uji kompetensi pun kan butuh waktu dan antrian gitu ya. Jadi kemungkinan besar bisa kami pastikan untuk jabatan lain yang akan pindah ke penyuluh waktunya sudah tidak terkejar. Karena kita dibatasi waktu oleh Perpres maksimal 1 tahun, harus sudah beralih, harus sudah selesai semua. Yang kedua, struktural ke penyuluh, selama dia pengangkatan kembali masih mungkin. Pengangkatan kembali itu artinya dulu pernah punya penyuluh, kemudian dia jadi struktural. Jadi dia kembali ke jabatannya yang dulu. Itu masih mungkin dengan klik pemberhentian pengangkatan kembali, dan itu tanpa pelantikan lagi, karena dia hanya kembali ke jabatannya yang lama. Tapi kalau struktural ke penyuluhnya dulu belum pernah punya riwayat struktural, seperti dari kota mana tadi? Bima atau mana tadi ya, lupa saya. Tadi enggak bisa Pak, waktunya sudah nggak terkejar. Untuk cari antrian uji kom saja kemungkinan besar sudah lewat tahun. Gitu ya Pak. Kemudian di awal portal tidak dialihkan, kita buka semua ini Pak, semua indikator yang dicentang itu kita buka semua. Jadi selama dia penyuluh pertanian, kita kejar datanya untuk bisa dialihkan. Itu ya Pak ya, kalau dia penyuluh aktif. Artinya tidak sedang jadi struktural, tidak sedang di jabatan lain, seperti itu Pak. Itu kita buka semua kemungkinan indikator untuk dialihkan selama dia penyuluh pertanian aktif. Terima kasih Pak. Mungkin satu penanya lagi, mohon izin dari BKPSDM mungkin Mbak Cici. BKPSDM. BKPSDM dari pihak Numfor ya. Pihak Numfor ya. Perwakilan BKPSDM dari pihak Numfor, kami silakan Bapak. Pak Udiananta silakan. Ya, baik. Ya, selamat sore Ibu. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Baik, izin yang kami ingin tanyakan, mohon maaf sebelumnya bahwa kami baru bergabung. Kami dari BKPSDM Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kami salah satu kabupaten yang belum mengusulkan penetapan NIP untuk CPNS tahun 2024. Nah, ini kira-kira mekanismenya seperti apa ya terkait dengan mekanisme peralihan CPNS tersebut, penyuluh pertanian ke kementerian. Kami punya ada 22 lulusan
formasi 2024. Apakah tetap kami usulkan dari daerah dulu untuk penetapan NIP-nya, baru dialihkan atau seperti apa? Atau langsung diambil alih oleh kementerian? Mungkin itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bagaimana dengan penyuluh pertanian yang mungkin dalam waktu dekat memasuki masa BUP, batas usia pensiun? Apakah kemudian kami usulkan kalau mereka masuk dalam posisi MPP atau dipindahkan dan kemudian diambil alih oleh kementerian? Mungkin sekian yang ingin kami tanyakan, Bu. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Bapak. Mohon izin Pak Paulus, apakah masih bergabung bersama kami? Berarti 22 CPNS calon penyuluhnya Bapak belum usul NIP sama sekali? Siap, belum Ibu. Pak Paulus berkenan arahan untuk 22 CPNS penyuluh pertanian formasi 24 yang belum diusulkan NIP, apakah masih memungkinkan? Pak izin, alasan untuk belum diusulkan NIP kenapa Pak? Memang terkait dengan kondisi keuangan, sehingga kami memang ada sempat meminta dari PPK untuk kemudian meminta perpanjangan waktu atau meminta untuk diundur untuk penetapan NIP-nya. Hal ini mungkin sudah kami di daerah sudah sepakat antara PPK dan teman-teman dari DPRD untuk meminta kebijakan untuk diundurkan untuk penetapan NIP. Oke, Pak Paulus mungkin sedang tidak di depan layar. Bu Marta, apakah? Ya. Oh, Pak Paulus, izin Bapak, ini pihak Numfor punya 22 CPNS penyuluh yang sama sekali belum diusul nih Pak. Ya. Arahan Pak. Ya, terima kasih Bu Karo. Memang ya karena saya sudah pernah di Papua 3 tahun, jadi saya tahulah kondisi teman-teman ngurus kepegawaian di sana. Artinya, siap Pak. Ya, salam buat Bu Vera Mas. Siap Bapak, izin, siap Pak Paulus. Yeah. Jadi itu kejadian yang bukan hanya di pihak Numfor Bu Karo. Benar. Jadi hampir seluruh Papua ini agak unik juga, tetapi itu akan terselesaikan. Artinya nanti teman-teman dari pihak Numfor komunikasi dengan Bu Diana ya untuk penetapan NIP-nya. Nah, terkait dengan hal itu, apakah dia akan langsung segera dialihkan ke Kementerian Pertanian? Mungkin nanti itu juga perlu waktu khusus Bu Karo. Jadi tidak syukur-syukur bisa dibarengi dengan yang batch yang akan datang, tetapi seandainya enggak, itu akan menyusul. Karena saya sekali lagi bahwa Papua memang ada beberapa instansi yang memang belum selesai penetapan NIP-nya. Bahkan yang P3K pun juga masih ada yang sedang diselenggarakan ujian CAT-nya. Yep. Jadi nanti ada CPNS dan ada P3K yang dari wilayah Papua dan Papua Barat itu mungkin untuk pengaliannya mungkin akan belakangan karena harus menunggu penetapan NIP-nya terlebih dahulu. Saya kira demikian Bu Karo. Pak, clear. Izin Pak Direktur, Pak Buwana, Pak Paulus dan Pak Firdaus. Mungkin next kita memang duduk berempat gitu ya Pak ya. Karena ini beberapa kasus memang perlu ada treatment khusus di beberapa daerah tertentu. Mungkin dalam waktu secepat mungkin. Izin berarti untuk batch 2 ini berkenan nanti P3K yang sudah formasi 24 yang kita gabungkan dengan 4046 batch 2 yang mungkin akan kita proses dulu untuk bisa dialihkan. Jadi PR kita untuk batch 3 nanti tidak terlalu banyak dan khawatir waktunya lewat tahun 2025. Baik, terima kasih Pak Direktur, terima kasih dari BKPSDM pihak Numfor. Satu penanya lagi,
mungkin dari BKPSDM, Mbak CC, BKPSDM, mana ini? Kampar, ya. BKPSDM Kabupaten Kampar, silahkan. Pak Rivaldi. Oke, berarti dari BKPSDM Tanggamus. Udah. Oh, Kuningan, Kabupaten Kuningan, silakan. Terima kasih. Suara yang kedengaran, Bu? Jelas, Pak. Oke. Ini bukan kita untuk P3K, penyuluh pertanian yang angkatan pertama, yang diangkat tahun 2021, itu selesainya kan tahun Desember 2025. Apakah perpanjangannya itu tetap harus diproses oleh Pemda Kuningan, ataukah tidak perlu karena nanti kan akan beralih ke Kementerian Pertanian? Mungkin itu saja, Bu. Habisnya 31 Desember ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, Bapak Ibu kami sampaikan kepada semua Bapak Ibu, baik yang P3K-nya sudah selesai kontrak akhir Desember, maupun kontraknya selesai tahun 27, 26, 28, dan seterusnya, kami semua akan buat perjanjian kerja baru. Gitu ya Pak ya? Jadi nanti per 1 Januari 2026 sudah kita siapkan kontrak kerja, insya Allah batch 2 selesai, semua kontrak kerja kita distribusikan ke seluruh Indonesia untuk dapat ditandatangani. Itu ya Pak ya? Insya Allah aman. Nggih. Ya kalau sudah 31 Desember selesai, kami harus take over Pak untuk awal tahun 2026. Baik, Bu. Itu ya Terima Pak kasih, ya? Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Masih ada kesempatan satu penanya lagi. Mbak JJ bisa dicek dari BKPSDM mana? Aceh Timur. Silakan Aceh Timur. Pak Satria. Belum keluar suara Bapak? Belum ada suara Pak? Halo. Halo. Ya, siap-siap. Jelas Pak. Jelas. Makasih Bu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kami dari BKPSDM berharap ada satu grup yang mewadahi kita semua sebagai tempat untuk tanya jawab terkait pengalihan jabatan fungsional PP ini. Yang pertama, yang kedua ada setelah pengusulan tahap pertama kemarin ada pengalihan status dari PP ke pelaksana. Itu bagaimana kita sikapinya. Habis itu yang ketiga tadi udah clear bahwa nanti ada batch kedua. Semoga nanti kami ada kesempatan tahu kapan itu kalau bisa kami tergolong dalam grup apa, misalnya bisa masuk, tahu kapan jadwalnya. Saya berharap mungkin BKPSDM semuanya berharap kayak gitu Bu. Demikian Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Bapak terkait perubahan jabatan, itu aturannya kan semuanya harusnya melewati BKN ya Pak. Ya. Jadi kalau itu tidak melewati BKN, kami anggap tidak ada perubahan jabatan. Itu Pak, harus supaya ada tanda resmi dan bisa kita ketahui bahwa yang bersangkutan berubah jabatan. Nah kalau ini dirubah sendiri tanpa rekomendasi, kami kan tidak tidak terkoneksi dengan kami, tidak dapat diketahui yang bersangkutan pindah jabatan. Jadi harapan kami untuk semua perubahan status jabatan dilaporkan melalui AIMUT gitu ya Pak ya. Kemudian apa tadi Mas Danang untuk yang kedua? Untuk grup ya Pak ya. Ya, Bu, ya. Atau mungkin gini, kita sampaikan dulu, kita sebenarnya punya LO Pak. Punya LO. Kalau grup memang terlalu besar karena 500 lebih kabupaten, nah itu nanti dan kami juga di sini luar biasa kredit.
kami sebenarnya punya LO untuk masing-masing provinsi sampai tingkat kabupatennya itu ada 1 orang LO yang melayani Bapak Ibu semua terkait pengalian. Untuk Aceh ini kalau nggak salah Mas David ya, Mas David ya Pak ya, bisa pertanyaan melalui Mas David, update-update bisa melalui Mas David, supaya Bapak terpantau update-update terbaru. Gitu Pak. Yang lain lagi, tadi perubahan Dari status provinsi ya, sudah. Pak. Nah, tapi di Gimana provinsi Bapak? gimana, Bu? Karena kami nggak ada kontaknya gitu, Bu. Oh semua ini Pak, semua kabupaten kota 1 orang memegang provinsi sampai kabupaten kota. Bisa jadi mungkin ada dari timnya Bapak, Aceh Timur nanti kami cek ya Pak ya, apakah karena kami sering sekali Pak mengadakan Zoom bersama BKPSDM untuk konfirmasi ulang. Mungkin di dinasnya Itu nggih ada Pak. sebelumnya, Pak ya, Bu ya. Enggak Pak, BKPSDM bukan dinas. Nanti kita cek siapa yang mewakili BKPSDM Aceh Timur ya Pak. Boleh, Bu, boleh. Kemudian yang lain lagi tadi apa Pak? Pertanyaannya belum terrespon Pak? Ada tadi Sudah ya? udah terjawab, ada yang Oke. pengalihan kemarin udah lulus uji kom dan sudah dilantik. Iya. Mungkin di batch kedua atau ketiga nanti. Ya, artinya kalau pelantikan lebih dari pertengahan November, kami khawatir tidak terbaca di sistem bahwa dia sudah menjadi penyuluh. Ya Pak, karena kan update-nya kan harus lewat IMUT ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, September, Pak. itu Pak yang kami khawatirkan. Jadi apa namanya? Untuk pengalihan tadi pertanyaannya begini. Kapan ini dialihkan? Jadi kami akan resmi mengalihkan SPMT-nya itu di awal Januari 2026, Pak. Jadi karena amanat di Inpres itu tidak boleh lebih dari 1 tahun dan ulang tahun pertamanya 1 tahunnya itu awal Februari. Kalaupun nanti ada yang tercecer awal Januari ternyata masih ada yang tercecer, kita masih punya kesempatan 1 bulan untuk mengejar yang tercecer itu Pak. Tapi tidak boleh lebih dari tanggal 4 Februari 2026 sesuai amanat Perpres ya Pak. Oke, gitu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, makasih Bu. Oke Bapak Ibu semua, mungkin untuk diskusi siang sampai dengan sore hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kami masih membuka kesempatan untuk beberapa putaran lagi kita diskusi dengan Bapak Ibu dari dinas maupun BKPSDM. Dan satu lagi Bapak Ibu, mohon bantuan ini karena hampir semua BKPSDM dan BKD hadir, kami nanti membutuhkan rincian gaji para penyuluh. Kemungkinan besar kan data ada di BPKAD ya Bapak Ibu ya. Mohon bantuan untuk menginfokan kepada teman-teman kita di BPKAD yang membidangi untuk mengelola gaji, daftar gaji para penyuluh untuk menyiapkan diri sebelum nanti ada surat kami ke daerah terkait penarikan data ADK ya. ADK untuk memastikan bahwa gaji para penyuluh pertanian itu kami peroleh data yang paling update di BPKAD. Mohon bantuan ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau sebelum semuanya bisa kami respon. Kami sangat berterima kasih kerjasama Bapak Ibu Direktur dan tim dari BKN, Bapak Ibu dari BKPSDM dan BKD, dan Bapak Ibu dari dinas yang membidangi pertanian. Insya Allah nanti kita buka Zoom lagi supaya beberapa masalah yang masih menjadi kegalauan kita nanti semuanya clear. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat untuk wujudkan swasembada pertanian berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.